dari kelas A semester 1 jurusan Manajemen, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang paradigma Pancasila dalam kehidupan bernegara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampuh oleh dosen Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu atau mungkin sudah lupa dengan pengertian paradigma. Jadi untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai habis. Nah, pertama kita akan membahas apa itu paradigma. Sebagaimana yang diketahui banyak orang bahwa Pancasila merupakan paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah paradigma sendiri pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya berjudul Structure of Scientific Revolution. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang syarat akan muatan, ajaran, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, serta bidang-bidang lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan secara umum bahwa paradigma adalah sebuah sumber nilai atau pedoman yang mempengaruhi arah dari berlangsungnya suatu proses dalam beberapa bidang tertentu. Nah, setelah penjelasan pengertian paradigma tadi, kita akan membahas paradigma Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang, mulai dari bidang perekonomian, bidang agama, bidang sosial, bidang politik, dan sebagainya. Pancasila sendiri memiliki kedudukan bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa. Dalam kehidupan bernegara bagi Indonesia, secara garis besar Pancasila memiliki dua fungsi, yakni yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, dan yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa atau sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, maksudnya bahwa Pancasila berfungsi menjadi pondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam sebuah kehidupan yang penuh kerukunan dan kesatuan. Berfungsi menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, serta berfungsi sebagai perjanjian luhur. Sedangkan Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa, bermakna bahwa Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, serta Pancasila berfungsi menjadi cita-cita dan tujuan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bernegara merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan internasional bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan yang ada di Indonesia haruslah bertujuan semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu bisa berupa yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan intelek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Serta yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, yang artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara harus selalu dilandasi oleh sila-sila Pancasila. Nah, setelah pembahasan kita tadi, kita akan membahas aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila oleh masyarakat adalah bagaimana masyarakat merealisasikan nilai dan norma yang terkandung di dalam Pancasila dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan dan pengalaman Pancasila perlu dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama, aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada aktualisasi subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, maupun elit politik yang dalam kegiatan politiknya perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Setelah semua pembahasan tadi, intinya kunci dari pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integritas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa dan negara yang makmur, sejahtera, dan berbineka tunggal ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.